Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Darul Quran bersama saya Amel dalam edisi Ngobrol Santai Haul Mu'assis yang ketiga. Sudah hadir bersama kami Bunda Nurul Laila yang akan membahas biografi Mu'assis dengan tema mengupas lebih dekat dengan Mu'assis. Edisi khusus ini sengaja kita adakan untuk mengingat 4 tahun yang lalu bertepatan bulan Dzulhijjah di penanggalan Hijriyah dan bulan Juni pada penanggalan Masehi. Darul Quran diuji oleh Allah dengan diambilnya orang-orang kekasihnya Allah untuk menghadap Sang Khalik. Tahun itu benar-benar menjadi tahun kesedihan bagi Darul Quran, di mana hanya selisih 1 pekan Allah berturut-turut memanggil pendiri Darul Quran, mulai dari Abah Jati, Abah Mahmud, serta Abah Arifin. Di kesempatan kali ini sudah hadir orang terdekat Mu'assis. Sudah hadir bersama kita, beliau adalah Ibu Nurul Laila, istri dari Al-Maghfirullah Abah Arifin. Baik, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah luar biasa. Baik Ibu, mohon bisa diceritakan kepada kami mengenai biografi sosok Abah Arifin. Oke, ya Pak Arifin itu lahirnya di Nganjuk, ya. Tapi ibunya memang dari Nganjuk, kalau bapaknya Bojonegoro. Beliaunya itu yatim, ya. Saya ini ketemu Pak Arifin pas kuliah. Dia kakak kelas saya di IKIP Negeri Malam. Pada waktu itu tahun berapa? 1983 saya ketemunya sama Pak Arifin. Itu Pak Arifin sosok yang benar-benar saya kagumi, tidak tergantikan. Bahkan beliau itu memang suami saya, tapi dia bisa berperan sebagai guru saya, teman saya, kekasih saya, bahkan bisa berperan seperti ayah saya. Itu Pak Arifin, ya. Apalagi yang bisa saya berikan? Baik, ya. Selanjutnya Ibu, menurut Ibu Nurul, bagaimana sosok Pak Arifin menurut pandangan Ibu? Ya, itu tadi saya bilang dia suami, dia bisa seperti ayah saya, teman saya, kasih saya, kakak saya, itu Pak Arifin. Ya, karena memang Pak Arifin itu menurut saya orang yang paling sabar, paling telaten. Dia itu jadi baik kepada semuanya, itu baik Pak Arifin itu. Bahkan ada yang memang salah mempersepsikan karena ya baiknya itu tadi. Karena baiknya itu. Saya ketemunya memang di IKIP Malang pada waktu kuliah, sampai saya menikahnya tahun 87 punya putra ya di 87 bulan Desember lah. Menikahnya itu di 10 Februari 87. Posisinya masih sebagai calon PNS pada waktu itu. Tuh Pak Arifin, ya. Dia memang sekolahnya itu PGA. Dulu tuh PGA, terus PGAA yang ada di mana itu di Kediri ya. Di Kediri terus melanjutkan di IKIP Malang. Kalau saya itu dari SMA terus melanjutkan di IKIP Malang. Ketemulah di sana jodohnya ternyata di sana. Ya. Mungkin ada sebuah pengalaman yang sangat berharga mengenai Ibu bersama Bapak. Ya, pengalaman berharga banyak banget karena memang kami Allah menakdirkan kami sama-sama kuliah di mata kuliah yang sama, menjadi guru. Pak Arifin itu sempat menjadi guru teladan Jawa Timur pada tahun 1997 ya. Kalau saya di tahun 1997 ya, lupa saya. Pokoknya beliau itu dapat hadiah ke Jepang yang kemudian diangkat ya kayaknya juga 97 menjadi kepala sekolah. Kalau saya teladan 3 pada waktu itu. Tapi terus diteruskan karena itu Pak Arifin punya pengalaman pendidikan itu cukup banyak ya. Ke Jepang, pada waktu itu ke Jepang. Kemudian jadi kepala sekolah. Dia juga tahun 2009 itu dapat hadiah ke Eropa. Ke Eropa itu ke Prancis, ke Swedia dan
ke Belanda itu pada waktu itu ke sana. Sedangkan saya sama ya itu di tahun 2012 sebagai pengawas, namanya sudah prestasi ya, bukan teladan. Pak Arifin juga kepala sekolah prestasi, saya juga pengawas prestasi. Itu di tahun 2012 dapat hadiah ke Amerika itu 2013. Itu kami selalu sama-sama, tidak ada orang yang bisa bekerja sama ya, sama artinya dalam satu ruangan. Memang sempat ada seperti gimana ya, tapi akhirnya kembali lagi karena Pak Arifin MPKS, saya pengawas, jadi selalu bersama, kemana juga bersama. Luar biasa, hadiah yang terindah yang tidak pernah saya lupakan. Hanya berpisah itu setelah ada kebijakan bahwa SMA itu harus di provinsi, sedangkan untuk SMP ada di kota. Nah, itu terpisahnya di sana. Tapi sama, karirnya sama-sama pengawas, sama-sama melalang buana, yaitu selalu bersama-sama. Jadi apa ya, pekerjaan yang harus dilakukan satu orang, itu kami melakukannya berdua. Yang sulit-sulit itu dikerjakan Pak Arifin, saya yang muda-muda, terutama pekerjaan rumah tangga. Jadi selalu ya kemana, seringkali kita pergi hadiah tanpa harus bayar ya, namanya tidur di hotel bintang 5 itu sudah biasa, tapi tidak bayar. Kenapa? Karena pelatihan. Karena pelatihan itu yang luar biasa, mungkin tidak ada orang yang bisa menikmati itu tanpa bayar ya. Kalau dengan bayar sih banyak ya, tanpa bayar. Bahkan pernah dengan Bunda Indri ini sama-sama ke Singapura ya, untuk benchmark edukatif ya, bersama Abah Mahmud juga sama-sama. Itu pengalaman yang banyak banget ya, termasuk pada waktu kita naik haji itu juga begitu, bertiga dengan bapak saya. Karena kemudian saya tidak bisa wada, saya minta dikembalikan lagi berdua dengan Pak Arifin, sampai akhirnya ya tidur di mana-mana. Ya namanya kepingin menikmati namanya Mekah itu bagaimana ya, tidurnya ya di Masjidil Haram, ya mandinya di sana, itu dinikmati. Itu pengalaman banyak banget dengan Pak Arifin ya, tidak bisa diceritakan satu-satu. Jadi ya yang apa ya, yaitu tadi yang benar-benar bisa menjadi apa ya, menjadi tinta emas di hati saya sampai sekarang. Ya, itu Pak Arifin ya. Baik Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah kehilangan sosok Abah Arifin? Mungkin saya tidak bisa berkata ya. Ya kalau orang mengatakan kok mungkin tidak bisa apa ya, orang mengatakan kok bisa ya akhirnya survive seperti ini ya. Saya memang berdoa bagaimana supaya, karena saya yakin bahwa kalau ada kehilangan itu pasti Allah akan memberi yang lain. Itu saya yakin benar. Saya sangat yakin dan selalu berdoa akhirnya Allah benar-benar memberi kekuatan saya, bahkan lebih dari yang saya bayangkan. Lebih dari yang saya bayangkan, saya juga tidak mengira saya bisa menjadi sekuat ini, bahkan ya kuat ya sehat kalau menurut saya, sehingga saya bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Insya Allah saya bisa melakukan. Jadi tanpa Pak Arifin pun ternyata apa yang saya lakukan tidak berkurang. Alhamdulillahnya perasaan saya itu bertambah, tapi semua itu tergantung dari Allah ya, yang menilai Allah. Kita hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan, tapi semua itu kembali ke Allah. Tapi perasaan saya ya, kadang yang namanya suami belahan jiwa ya, kata orang Jawa sigarane nyawa, dengan tidak ada itu ya menjadi bagaimana. Tapi semua saya kembalikan sama Allah. Saya yakin, saya benar-benar apa ya, tanpa komplain lah. Ya memang itu memang yang seharusnya tidak boleh saya meratapi, dan kalau saya ikhlas Allah ya akan berikan lebih, dan itu saya yakin benar. Betul, itu hilang sama sekali. Apalagi anak saya cuma satu kan, anak saya cuma satu. Untungnya dulu tuh dijanji tetap ada bersama kami di rumah ya, sampai sekarang alhamdulillahnya Allah juga mengizini sehingga
dua-duanya menjadi guru semua, sehingga untuk bekal hidup di dunia maupun dalam rangka meraih kebahagiaan di akhirat, insya Allah cukuplah istilahnya ya. Jadi alhamdulillah semua itu ya karena kita berdoa supaya kita tetap diberi kekuatan gitu. Terima kasih Bu Nurul atas cerita-cerita berharganya. Sekian teman-teman obrolan santai kali ini. Kita berjumpa kembali di edisi berikutnya, tetap di tema Haul Mu'assis yang ketiga. Saya Amel undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.